Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab At-Tafsirul Wadihul Muyassar karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ayat yang ke-13 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu, sebagaimana orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha'u, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun, ketahuilah, mereka itulah orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kemudian di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka pergi menuju setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah berolok-olok. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, Allah lah yang memperolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka dengan keadaan bimbang, membiarkan mereka bimbang dalam kesesatan mereka. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan tidak pula mereka itu mendapat petunjuk. Kita baca tafsirnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu, dan jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, ay saddaqu billahi wa ayatihi wa amanu imanan sadiqan la yashubuhu syakkun wala nifaq. Maksudnya, saddaqu billahi wa ayatihi, orang-orang tersebut membenarkan Allah dan ayat-ayatnya, wa amanu imanan sadiqan, dan mereka beriman dengan iman yang benar, la yashubuhu syakkun wala nifaqun, tidak tercampuri oleh keraguan dan kemunafikan. Kama amana ashabu Muhammadin an yaqinin wa ikhlasin, sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman an yaqinin wa ikhlasin, karena keyakinan dan keikhlasan. Atau bisa juga kita baca ay saddiqu billahi wa ayatihi. Maksudnya mereka diperintahkan saddiqu billahi wa ayatihi wa aminu,
benarkanlah Allah dan ayat-ayatnya, serta imanlah dengan keimanan yang benar. Berimanlah dengan keimanan yang benar yang tidak tercampuri oleh rasa keraguan dan kemunafikan, sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW beriman dari keyakinan dan keikhlasan, karena keyakinan dan keikhlasan. Qalu, mereka berkata menjawab tersebut, anu'minu kama amanas sufaha'u, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ay qalu, maksudnya mereka berkata sakhirina mustahziina, dalam keadaan mencemooh dan mengolok-ngolok. Anu'minu kama amanal bulaha'ul mughaffaluna naqisul aqli wat tafkiri. Anu'minu, apakah kami beriman kama amanal bulaha'ul mughaffalun, sebagaimana orang-orang dungu dan orang-orang pandir beriman. Naqisul aqli wat tafkir, mereka kurang akal dan pikirannya. Di sini disebutkan al-bulaha, ya, al-bulaha ini kemungkinan jamak dari ablah, tapi yang tepat, ya, jamak ablah itu adalah bulhun, ya. Wallahu taala alam. Yang jelas di sini dikatakan apakah kami beriman, orang-orang tersebut mengatakan apakah kami beriman sebagaimana orang-orang yang dungu dan orang-orang yang pandir beriman. Naqisul aqli wat tafkir, mereka itu kurang akalnya dan kurang pikirannya. Ya'nuna bidzalika as-sahabata ridwanullahi alaihim muttahimina lahum bil ghaflati wa qusuril aqli. Maksud mereka dengan hal tersebut adalah para sahabat. Jadi orang-orang bodoh di sini menurut mereka maksudnya adalah para sahabat ridwanullahi alaihim muttahimina lahum bil ghaflah. Mereka mengatakan hal tersebut dalam keadaan menuduh para sahabat dengan ghaflah, kelalaian atau kebodohan, wa qusuril aqli, dan kekurangan akal. Qala ta'ala raddan alaihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah mereka, ala innahum humus sufaha'u, ketahuilah mereka itulah orang-orang yang bodoh. Mereka itulah orang-orang yang bodoh, bukan para sahabat. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ay humul hamqal majanin. Ay humul hamqal majanin. Maksudnya mereka itulah yang bodoh dan hilang akalnya. La ashabu Muhammadin kama yaz'umun, bukan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang mereka sangka. Walakinnahum lisafahihim la ya'lamuna dzalika, akan tetapi karena mereka bodoh, mereka tidak mengetahui hal tersebut. Wadzalika ablaghu fil 'ama wa ab'adu 'anil huda, dan itu menunjukkan betapa butanya mereka dan betapa jauhnya mereka dari petunjuk. Akkada ta'ala wa nabbaha wa hadzara. Allah Subhanahu wa taala akkada di sini menekankan, menegaskan, ya. Wa nabbaha wa hadzara, dan memberikan perhatian dan peringatan bi akmali wujuhil fasahati wal bayani, dengan kefasihan dan cara penjelasannya yang sangat sempurna. Ila miqdari ma hum alaihi, memperingatkan terhadap betapa besarnya ukuran kebodohan yang ada pada diri mereka, ya. Ila miqdari ma hum alaihi minas safahati wad dhalali, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini memperingatkan terhadap betapa besar ukuran kebodohan dan kesesatan yang mereka berada di atasnya, ya. Haitsu wasamu akabira ashabin nabi bis safah wa qillatil aqli ma'annal munafiqina humus sufaha'u haqiqatan la ulaikal mu'minunal muhtadun.
Mereka, orang-orang munafik, memberikan stempel memberikan cap kepada pembesar sahabat Nabi Muhammad SAW dengan safah kebodohan dan kurang akal. Padahal orang-orang munafiklah yang sebenarnya orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang beriman dan bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu para sahabat. Kemudian di ayat berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman. Namudhajun akharu an nifaqihim wa tadzabdzubihim. Ini adalah contoh lain tentang kenifakan mereka, kemunafikan mereka, dan kebimbangan mereka, tadzabdzub, ya. Kebimbangan mereka, ketidakjelasan mereka. فَإِنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْمُؤْمِنِينَ أَظْهَرُوا لَهُمُ الْإِيمَانَ وَقَالُوا نَحْنُ مُؤْمِنُونَ مِثْلُكُمْ. Maka jika mereka melihat orang-orang beriman, أَظْهَرُوا لَهُمْ الْإِيمَانَ, mereka menampakkan keimanan kepada orang-orang yang beriman. وَقَالُوا, dan mereka berkata, orang-orang munafik tersebut berkata, نَحْنُ مُؤْمِنُونَ مِثْلُكُمْ, kami beriman mithlukum, seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka pergi setelah bertemu dengan orang-orang yang beriman, setelah bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berpaling kemudian menuju kepada setan-setan mereka dan bersendirian dengan mereka. Qalu, maka orang-orang munafik berkata apa? Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, hanyalah kami berolok-olok. Ya. Ay wa idzal taqaw biru'asaihim min ahli nifaqi wad-dhalali qalu inna ma'akum wa ala dinikum wa innama nastahzi'u bil qaumi wa naskharu minhum bi idharil imani. Maksudnya, idzal taqaw biru'asaihim, jika mereka bertemu dengan para pemimpin-pemimpin mereka, para pembesar-pembesar mereka dari kalangan ahlun nifaq, ahli kemunafikan dan kesesatan, qalu, mereka akan berkata, inna ma'akum wa ala dinikum, sesungguhnya kami bersama kalian dan di atas agama kalian. Wa innama nastahzi'u bil qaum, kami hanyalah memperolok-olok kaum tersebut, yaitu orang-orang beriman. Wa naskharu minhum, dan kami mencemooh mereka bi idharil iman, dengan menampakkan keimanan. Samma ta'ala ar-ru'asa'a bisyayatin. Samma ta'ala ar-ru'asa'a bisyayatini. Samma ta'ala ar-ru'asa'a bisyayatini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan para pemimpin mereka, para pemimpin orang-orang munafik, bisyayatin, dengan syaitan-syaitan. Tashbihan lahum bihim. Dalam rangka apa? Menyerupakan para pemimpin tersebut dengan syaitan-syaitan. Fil khubthi wal makri, dalam keburukan, dalam kekejian dan makar, tipu daya. Fahum kasyayatini yuhi ba'duhum ila ba'din, maka mereka seperti syayatin, setan-setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Kemudian dalam ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka di dalam tughyan mereka, kesesatan mereka, ya'mahun, dalam keadaan terombang-ambing, bingung. Ya. Allahu Jalla wa Ala yujazihim ala istihzaihim
wa yaskharu minhum kama sakhiru min awliyaihil mu'minin bil imhali fid dunya thumma al-iqabi fil akhirati wa yaziduhum fi syaqaihim wa dhalalihim yatakhabbatuna hayara la yaduruna ma yaf'aluna wal amahu yakunu fil qalbi kal ama fil basari yuqalu rajulun amihun ay a'mal qalbi wal basirati. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala, Jalla maha agung dia dan maha tinggi dia. Yujazihim ala istihzaihim. Allah Subhanahu wa taala akan membalas istihza mereka. Allah akan membalas istihza mereka. Ya, cemoohan mereka dan olok-olokan mereka terhadap orang-orang beriman. Ya. Wa yaskharu minhum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencemooh mereka. Kama sakhiru min ulaikal min awliyaihil mu'minin, sebagaimana mereka telah mencemooh para kekasih-kekasihnya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan mencemooh mereka sebagaimana mereka dahulunya telah mencemooh orang-orang yang beriman. Ya. Para wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat, bil imhali fid dunya, dengan memberikan penundaan, ya, pemberian tempo di sewaktu di dunia, thummal iqabi fil akhirah, kemudian mendapatkan siksaan di akhirat, wa yaziduhum fi syaqaihim wa dhalalihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada mereka terus, ya, berada dalam kesengsaraan dan kesesatan. Jadi selama di dunia, ya, mereka diberikan tempo, kemudian Allah terus tambah kesesatan mereka. Yatakhabbatuna hayara, mereka dalam keadaan terombang-ambing, tidak menentu arahnya, hayara, dalam keadaan bingung. La yaduruna ma yaf'alun, mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Wal amahu yakunu fil qalbi kal ama fil basari, dan al-amah ya'mahun, ya, al-amah itu terjadi pada hati, sebagaimana al-ama, kebutaan, itu ada pada penglihatan, ya. Jadi al-amah itu kebutaannya dalam hati, sementara al-ama itu kebutaannya pada pandangan atau penglihatan. Yuqalu rajulun amihun, dikatakan, ya, secara bahasa rajulun amihun ay a'mal qalbi wal basirati, yaitu seseorang yang buta hatinya dan basirahnya. Ya, demikian. Kemudian thumma dzakara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabab khusranihim wa syiqaihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab khusran mereka, kerugian mereka, wa syaqaihim, dan kesengsaraan mereka. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-16, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Ai istabdalul kufra bil iman, maksudnya mereka telah mengganti keimanan dengan kekufuran. Wa akhadud dhalalata wa dafa'u thamanahal huda, mereka telah mengambil kesesatan dan membayar harganya dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka, wa makanu muhtadin, dan tidak pula mereka mendapatkan petunjuk. Ay fama rabihu fi hadhihi tijarati bal khasiru, mereka tidaklah akan beruntung dalam perdagangan ini, bal khasiru, bahkan mereka merugi. Li'annahum ishtarawul khasisad dani'a wa huwal kufru bil ghalin nafisi wa huwal iman, karena mereka telah membeli sesuatu yang hina dan rendah
yaitu kekufuran, dengan sesuatu yang mahal dan berharga, yaitu keimanan. Fasaru khasirina fi ghayatil khusran, maka mereka menjadi benar-benar merugi, ya, benar-benar sangat merugi. Fi ghayatil khusran, kaman dafa'a adh-dhahab al-khalisa thamanan li rawthil an'am, sebagaimana orang yang, atau seperti orang yang membayar emas murni sebagai harga untuk membeli rawthul an'am, kotoran hewan ternak. Fama aflaha fi tijaratihi wala rabiha fiha, maka dia tidak akan berhasil dalam perdagangannya dan tidak pula mendapatkan ribah, keuntungan dalam perdagangannya tersebut. Selesai sampai di sini ayat 16. Ya. Kemudian ayat berikutnya di sini disebutkan oleh Syekh, "Tsumma daraba ta'ala mathalaini wa waddaha fihima khasaratahumul fadihah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat dua perumpamaan yang menjelaskan dalam dua perumpamaan tersebut tentang kerugian mereka yang sangat parah. Ya, ini insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.